Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Bahlil berbohong. Prabowo tidak pernah bilang BBM wajib etanol 10%. Bahlil kembali bermanuver untuk melindungi kepentingan oligarki. Dalam keterangannya kepada wartawan, Bahlil mengatakan Prabowo telah setuju untuk base fuel BBM harus diberikan etanol sebanyak 10%. Bahlil mengatakan kalau Prabowo memberi restu dalam rapat terbatas. Kalau bensin ini 60% konsumsi bensin kita, itu masih impor. Bang Vito. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih. Saya tanya berkali-kali tidak ada jawaban. Mana undang-undangnya bahwa bahan bakar minyak kita itu harus ada kandungan etanol? Di dalam undang-undang tidak ada. Peraturan pemerintah tidak ada. Kalau toh itu akhirnya Pertamina membuat spesifikasi itu, silahkan aja gitu. Kan itu urusannya Pertamina. Dan menjadi banyak pertanyaan. Oh ternyata Pertamina pakai etanol. Tidak pernah diberitahukan ke kita. Tapi, benarkah Prabowo mengatakan demikian? Prabowo tidak pernah menyetujui untuk mencampurkan etanol sebanyak 10% ke dalam base fuel BBM. Ini adalah akal-akalan Bahlil agar Pertamina tetap membeli base fuel dari calo di Singapura. Bahlil ingin tetap dapat cipratan komisi dari para mafia migas di Singapura. Karena Bahlil sebenarnya masih melakukan komunikasi dengan Riza Khalid. Coba lihat kembali ekspresi dan gestur Bahlil saat Prabowo bicara soal kerugian negara 300 triliun rupiah akibat mafia tambang. Bahlil dengan ekspresi wajah munafik, mencolek bos dan antara yang berdiri di sebelahnya. Bahlil akan terus ngotot untuk mempertahankan etanol 10%, agar Pertamina tetap membeli minyak mentah dari calo dan mafia migas Singapura. Etanol ini tidak ada diatur dalam undang-undang. Kok Pertamina atau Kementerian Energi sekarang sok peduli buang emisi gitu, gas karbon itu. Bahlil juga akan menendang dan meludahi Purbaya yang ingin agar Pertamina membangun kilang minyak untuk mengurangi impor. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Etanol yang biasa dicampurkan ke dalam base fuel BBM terbuat dari sawit busuk atau tebu yang difermentasi dan kemudian didistilasi. Memang, tidak terlalu buruk mencampurkan etanol ke dalam BBM. Namun tidak semua mesin motor mampu memproses etanol menjadi pembakaran energi. Ada kadar air di dalam etanol yang dapat menyebabkan kerusakan pada injektor dan pompa yang membuat CVT rusak parah. Air pada etanol juga dapat menyebabkan karatan pada tangki motor. Tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air dan kita tahu air itu sifatnya korosif.